Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asi Kurniasi, calon pengawas pendidikan agama Islam dari Kabupaten Cirebon. Hari ini saya bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Jamblang dengan Pak Haji Saroni. Ya. Apa kabar? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat Bu Haji. Alhamdulillah. Ini Pak Haji minta waktunya dan kita mohon izin juga. Hari ini saya akan mewawancarai tentang kegiatan OJT ya bagi calon pengawas, yaitu kegiatannya tadi itu pembinaan, dan alhamdulillah hari ini sudah mengadakan pembinaan dengan guru SMK Negeri 1 Jamblang. Yang kedua yaitu tentang pemantauan standar nasional pendidikan, insya Allah nanti hari ini dengan Pak Haji. Yang ketiga yaitu tentang BIMA, bimbingan dan pelatihan, dan insya Allah hari ini juga tadi tentang pemanfaatan media PowerPoint dalam pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu kegiatannya adalah PKG, penilaian kinerja guru, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan juga. Untuk hari ini Pak Haji, mungkin saya akan bertanya tentang 4 standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan SKL, standar kelulusan. Yang saya tanyakan Pak Haji, di SKL itu kan ada peserta didik itu nanti kira-kira diarahkan itu menjadi orang yang selalu bertakwa, beriman. Nah, yang saya tanyakan di SMK Negeri 1 Jamblang, kegiatannya apa saja yang mengarahkan arah ke sana itu? Ya, terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami dari sekolah mewakili sekolah ya di dalam hal ini, bahwa untuk standar kompetensi lulusan yang terbaru yang sekarang itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 nomor 5 ya. Jadi untuk yang SKL sebelumnya itu sudah ditarik, ini akan berlaku, dan sekarang itu yang berlaku adalah SKL nomor 5 tahun 2022. Nah, benar yang dikatakan Bu Haji bahwa di dalam standar kompetensi lulusan itu adalah dicantumkan untuk kompetensi lulusan seperti apa yang akan dicapai ya. Memang itu ada beberapa poin, antaranya itu menjadikan studi itu adalah menjadi insan yang beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa. Dan SMK Negeri 1 Jamblang tentu punya usaha ya untuk mencapai poin di SKL tersebut. Diantaranya yang pertama itu adalah mengadakan sholat berjamaah setiap harinya ya, sholat berjamaah, dan terkadang itu ada juga untuk kelas-kelas tertentu yang melaksanakan sholat duha ya. Dan kemudian di setiap pekan minggu juga itu dibuat penjadwalan sholat Jumat juga bagi yang laki-laki. Di samping dengan usaha penjadwalan di kegiatan ibadah pokok seperti sholat tadi, juga dalam mencapai insan yang lulusan yang beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa itu, SMK Negeri 1 Jamblang juga melakukan kegiatan rohani yang lain. Seperti yang pertama itu pada setiap hari Jumat ya, seperti apel pagi. Setelah apel pagi itu diadakan semacam pembacaan surat Tabarak, surat Al-Mulk ya, itu dengan tujuan adalah yang pertama agar anak itu terlatih di dalam qiraahnya, membaca Al-Qur'annya, dan yang kedua tentunya manfaat dari Tabarak sendiri sangat banyak ya. Tentu di sini sudah tahu manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai yang akan menjadi cahaya di penerang ya, di kubur gitu ya kan, diantaranya. Yang kedua kemudian satu hurufnya itu kan berapa pahala, berapa kebaikan. Dan yang berikutnya adalah SMK Negeri 1 Jamblang itu menggalakkan infak ya, ada infak Jumat, ada infak insidental. Kalau infak Jumat ini dilaksanakan setiap minggu yang Jumat. Kalau infak insidental misalkan ada teman kita atau keluarga kita yang sakit atau yang meninggal, itu akan edarkan infak
seperti untuk meningkatkan takziah dan sebagainya. Berarti pembiasaan positifnya Ya, dihidupkan ya Pak dihidupkan ya. lagi itu aja untuk mencapai standar kompetensi lebih besar, insan yang beriman kepada Allah. Baik, berarti sudah sesuai ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah ini untuk ini Pak Haji, untuk pengetahuan dan keterampilannya seperti apa dipersiapannya untuk lulusan itu tadi Iya, di SMK Negeri 1? betul Pak Haji. Jadi nanti di kelas 12 siswa-siswi kita di SMK Negeri Jombang itu ada yang namanya ujian praktek kejuruan. Iya. Itu ada mapel agama, di situ akan diberikan bekal bagaimana untuk memandikan jenazah, keterampilan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah. Jadi sudah dilakukan. Alhamdulillah semua itu antusias semua. Minimal mereka tuh punya pengalaman konkret bagaimana melakukan mengkafani jenazah, memandikan jenazah, menyolatkan. Sehingga ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, di masyarakat, betul, ya, sudah punya bekal siap. Yang kedua, ketika mereka akan lulus, kita lakukan misalkan pembekalan atau tes berupa tes hafalan surat pendek. Tujuannya apa? Satu, kan mereka siap menjadi imam dalam salat. Yang kedua, minimal buat mereka sendiri dalam surat keseharian. Berikutnya kita bekali lagi itu dengan kegiatan apa namanya itu seperti keputrian ya, keputrian, terus setiap hari Jumat, betul, baca berpikir-pikir tentang ibu-ibu kewanitaan, bagaimana sucinya haid berapa hari, apa yang dilakukan ketika sudah suci, itu juga sangat penting bagi siswi-siswi kita, jangan sampai kita mengetahui. Asli itu wajib yang kita. Nah untuk masalah dunia kerjanya, keterampilannya apa yang perlu dipersiapkan ketika anak mau lulus itu? Iya, nah kalau kita kan di SMK itu ada khusus buat dia, ada namanya kepekerjaan. Pekerjaan ini memang sudah dirancang dari mulai kelas 10 hingga 10. Kita ada kerjasama program dengan PKK, ada yang namanya untuk tes masuk dunia usaha, ya, sudah diberikan. Insya Allah sudah berjalan sampai hari ini. Kemudian dengan BK juga kita melakukan kerjasama bagaimana untuk melakukan sosialisasi terhadap siswa kita untuk diberikan bekal untuk siap memasuki dunia kerja. Kemudian dari segi soft skill, budaya kerja seperti disiplin dan sebagainya, kita sudah budayakan dengan adanya apel pagi sebenarnya. Ya. Terus attitude juga ya Pak Attitude juga wajib. Alhamdulillah siswaan kita sekarang luar biasa di bawah bimbingan Pak Kacung itu. Pak Kacung, betul, sudah ada perubahan. Jadi ketika siswa kelas 10 itu berpapasan dengan gurunya sudah sempat pagi Pak. Sebelumnya kan belum ya, tapi sekarang sudah ada manfaatnya. Mudah-mudahan terus. Sebelum itu juga kita kerjasama dengan beberapa industri MOU ya Pak ya, wajib terkait yang kita panggil sebagai guru tamu untuk memberikan wawasan yang sebenarnya industri itu butuh sikap seperti apa ketika kerja. Katanya disiplin tadi, disiplin. Dan yang kedua adalah etos kerja yang tinggi. Tidak harus komitmennya bagus gitu. Tapi apa? Attitude. Sikap itu yang utama. Kedua, penampilan. Kita hanya menunjang saja. Jadi intinya yang pertama adalah sikap pada itu yang atau budaya kerja itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh siswa kita, dan kita sudah melakukan sudah ke arah sana, sudah melakukan kerjasama dengan industri, mendatangkan guru tamu, kemudian melakukan kunjungan industri, kita keluar. Dan di sini juga kita punya BKK ya, BKK SMK ya, sudah lengkap informasi kerja. Oh ya Pak Haji, itu terkait dengan standar kompetensi lulusan. Nah sekarang yang kedua itu adalah pemantauan standar isi Pak Haji. Nah pemantauan standar isi itu kan terkait dengan beban pelajaran, struktur kurikulum, pengembangan KI dan KD, terus tentang buku sumber berkaitan dengan sumber pembelajaran ya Pak Haji. Yang saya tanyakan adalah Pak Haji, di SMK Negeri 1 Jombang ini
sudah menerapkan ini ya, kurikulum merdeka ya Pak Haji? Iya, jadi begini Pak Haji. Untuk Sulawesi ini kita mengacu pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2022 tentang standarisasi antar kelompok. Jadi standarisasi itu adalah kriteria minimum tentang ruang lingkup materi yang harus disampaikan pada pendidik. Dan yang wajib katakan betul, di tingkat 10 kita menggunakan kurikulum merdeka. Itu semua kelas Pak, semua ini seluruh kelas 10 ada 15 kelas, semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Untuk tingkat 11, 12 dan 13 itu masih menggunakan kurikulum merdeka. Kenapa ada 2 kurikulum? Karena kita mengacu pada pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu diterapkan secara bertahap, tidak secara langsung menurut. Tujuannya apa? Agar terjadi kesiapan yang matang di sekolah itu dalam peralihan penggunaan kurikulum dan kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Alhamdulillah di kurikulum merdeka ini pemerintah sudah memberikan garis besarnya. Konten materinya itu ada di dalam capaian pembelajaran. Misalkan kalau capaian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya konten materinya itu tentang apa? Ada tentang bencana alam, tentang apa namanya itu interaksi sosial, tentang pemanasan global, itu sudah ada semua. Itu nanti dikembangkan oleh guru. Dari capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran dan terus sampai menjadi sebuah asesmen pembelajaran. Terus terkait dengan ini Pak Haji, tentang dokumennya lengkap semua ya? Alhamdulillah kita sudah punya kurikulum operasional sekolah, kurikulum merdeka. Juga kita punya KTSP untuk yang profilasi sudah selesai semua dan sudah direview, sudah divalidasi oleh KCD. Alhamdulillah, keren ya, sebentar di satu jalan. Terkait dengan pemantauan standar proses Pak Haji, biasanya di awal tahun itu di bulan Juli semua guru itu kan membuat perangkat pembelajarannya. Menurut pemantauan Pak Haji sebagai Kasekutu, apakah semua guru sudah mengumpulkan semua Pak Haji perangkat pembelajarannya? Terima kasih Bu Haji. Memang kita punya kewajiban membekali guru-guru kita di dalam melakukan pembuatan atau persiapan analisis pembelajaran, terutama untuk guru tingkat 10 yang penggunaan kurikulum merdeka itu hal yang baru bagi teman-teman guru tingkat 10. Alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan kegiatan in-house training selama 10 hari. 10 hari, alhamdulillah itu sudah outputnya itu sudah dalam bentuk administrasi pembelajaran. Nah, itu jadikan di situ sudah banyak. Lebih mudah ya sekarang kurikulum merdeka. Lebih mudah, lebih simpel. Tinggal download aja ya sekarang. Ya itu hanya untuk acuan modifikasi, tapi tetap itu harus dilakukan suatu modifikasi karena harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah, karakteristik mata pelajaran. Jadi pemerintah itu memberikan suatu stimulus berupa contoh yang sudah ada untuk kurikulum merdeka itu administrasi ini. Artinya nanti guru-guru itu melakukan telaah, kemudian melakukan suatu modifikasi tahap awal sehingga menjadi suatu modul ajar yang memang sesuai dengan karakteristik SMK 1 yang akan digunakan di tahun ajaran sekarang. Karena semuanya itu sebagian besar sudah selesai membuatnya. Suatu disiplin ya. Alhamdulillah Pak Haji. Ya itu apa namanya motivasi guru-guru kita itu sangat tinggi sebenarnya. Mungkin kurikulumnya juga bagus, oke nih, sehingga gurunya sami'na wa ata'na ya. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, terima kasih. Terus ini Pak Haji terkait dengan pemantauan Pak Haji ketika di kelas gitu ya, pemantauan kelas, lingkungan kelas gitu, itu apakah ketika pembelajaran itu sesuai dengan RPP gitu loh Pak Haji? Langkah-langkahnya atau RPP-nya kemana, pembelajarannya kemana gitu loh Pak Haji? Gimana menurut Pak Haji pemantauan selama ini di SMK 1 Jamlang? Sebenarnya kalau kita bicara masalah proses belajar itu sesuatu yang dinamis kan? Dinamis itu artinya situasi itu kadang rencana kita itu A, situasinya itu bisa jadi B. Rencana yang kita buat itu cocoknya sebenarnya untuk di pagi hari sebenarnya. Ketika masuk di jam siang, anak sudah lelah, anak habis olahraga, itu kan beda lagi. Itu kan cuaca ya. Nah, maka situ guru harus punya strategi. Lebih dari satu strategi. Ada plan A, plan B, plan C. Yang penting masuk kelas ya Pak Haji ya, gurunya ya Pak Haji, jadi sampai nggak masuk kelas. Asal pembelajaran berjalan,
masalah mau LPP kemana itu ya kemana? itu karena itu dinamis sesuai dengan Iya, kondisi iya, anak. iya. Berarti kondisinya seperti itu ya, Iya, di satu jamban yang ya, penting Pak. intinya bisa tersampaikan. Iya, iya Pak Haji ya. Terus untuk ini Pak Haji, untuk yang masih standar proses, Ya. apakah di SMK Negeri 1 Jamban yang saya dengar katanya dapat bantuan ya tentang program digitalisasi? Ya, untuk yang 4.0 itu Pak Haji. Oh, ya. Apakah pembelajarannya sudah memanfaatkan betul tentang media pembelajaran di SMK Negeri 1 Jamban? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Kita sekarang sedang berupaya untuk melakukan digitalisasi dalam pembelajaran. Dimulai dari kemarin kita dalam pelaksanaan penilaian tengah semester itu kan kita sudah secara online ya, semua itu kita paperless semua, Iya. tidak menggunakan kertas. Tujuannya apa? Satu adalah mengenalkan TIK pada Betul, anak. betul. Dua juga membudayakan TIK pada guru-guru. Iya, betul. Dan yang ketiga itu untuk menyelaraskan dengan kemajuan teknologi. Betul, jadi harus siap ya, jangan alergi dengan teknologi Ya, ya, Pak betul, Haji Pak Haji. ya. Jangan sampai alasan ini usia sudah sepuh dan sebagainya. Tapi sekarang Pak Haji yang saya pantau ketika pembinaan tuh Pak Haji lihat guru PAI yang sudah yang udah mau Usia. pensiun, udah hebat Pak Haji. Saya lakukan pembinaan dengan cara pakai ini buat belajar pakai PowerPoint, sekarang sudah menggunakan Ya, fokus terima Pak kasih Haji. tuh, Pak. Makanya alhamdulillah senang saya Ya, tadi luar biasa. ketika pembinaan Ibu Haji Fatimah kayaknya saya lihat Ya. itu. Bagus itu walaupun udah mau tinggal 2 tahun lagi pensiun, tapi semangat mau pakai fokus kata mau Luar bisa. biasa beliau. Jadi saya ajarkan pembinaan. Terima kasih Bu Haji, PAI berarti itu. sudah ada pengibasan Iya, ya. alhamdulillah gitu masih semangat gitu. Terima kasih Ya. Bu Haji. Berarti benar-benar dimanfaatkan ya Pak Betul Bu Haji, ya. sangat dimanfaatkan oleh Luar teman-teman biasa guru. lah pokoknya. Sekarang lupakan kertas ya ketika PTS ya Pak Haji. Ya, soalnya Tapi itu ya, tapi ada kelebihan dan kekurangan juga sih Ya, Pak pasti. Haji. Ya kota harus ada ini ya, kota harus ada juga ya Pak Haji ya. Betul, Gitu ya. Ini pembelajaran, proses ya, ya Pak proses. Haji ya, betul. Insya Allah nanti di tahun pelajaran baru, tahun anggaran baru di bulan Januari, insya Allah kita infrastruktur jaringan itu sudah bangun. Dengan Harus ada semua progres ya. semua itu untuk kuota itu semua dari sekolah. Ya, sip, ya, Pak Haji. Pokoknya sukses buat SMK Negeri 1 Jamban Pak Haji. Amin. Satu lagi Pak Haji terkait dengan standar penilaian ya Pak Haji ya. Yang saya tanyakan ini Pak Haji, apakah ketika Pak Haji memantau guru-guru gitu loh ketika mengadakan sebuah penilaian itu sesuai ADM atau parameter pembelajaran atau sama seperti RPK yang mana, yang mana? Iya, jadi penilaian itu sebenarnya berangkat dari tujuan pembelajaran kita. Iya. Tujuannya penilaian itu adalah mengetahui ketercapaian materi proses pembelajaran yang dilakukan apa sudah sesuai belum dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Memang kadang guru itu masih terbawa budaya lama, Iya. gitu ya. Budaya lama maksudnya gimana? Tujuannya pembelajarannya apa ini? Iya. Sebenarnya seperti apa? Iya betul, masih jangan belum sampai beres. merugikan Ya. peserta didik ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa di sebagian besar guru itu memang sudah membuat instrumen nilai itu sudah disesuaikan dengan tujuan pelajaran yang sudah ditetapkan yang akan dicapai. Ya, sebagian besar sudah seperti itu. Dan memang di guru Merdeka juga acuannya tujuan pembelajaran itu. Ketika membuat suatu instrumen penilaian, melaksanakan asesmen penilaian. Kan tujuan pembelajaran itu apa? Ada beberapa. Maka instrumen juga harus mencakup TP yang akan dicapai. Jangan sampai TP-nya instrumennya apa? Nanti tidak akan bisa teridentifikasi mana-mana yang sudah dicapai, mana-mana yang belum. Karena suatu penilaian itu fungsinya adalah satu untuk umpan balik dalam proses pembelajaran. Maksudnya apa? Ini ada kan nih tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, berapa persentase? Kalau sudah di atas 50%, itu bagus berarti bisa dilanjutkan dengan materi. Kalau belum, apakah dilakukan pengulangan, penguatan, atau kalau ini pengalaman saya seperti itu ketika Betul. mengajar, Luar biasa. ada penguatan seperti itu. betul. Jadi kita melakukan penilaian juga dengan melihat perbedaan anak. Ada anak yang kemampuannya cepat. Betul. Kita harus Bisa diajak lari ya Pak Haji ya. betul, harus dilayani juga dengan apa? Pengayaan. Iya. Ada anak yang kemampuannya rata, ada anak yang kemampuannya di bawah rata, nah itu yang perlu bimbingan khusus barangkali. Tapi kadang ada juga sebagian guru yang tidak menerapkan seperti itu ya Pak Haji. Ya proses lagi ya. Iya proses betul. Proses mudah-mudahan semuanya juga bisa berkarya-karya yang lebih baik.
pokoknya harus excellent service ke Nah, siswa teh betul. gitulah. Terus ini Pak Haji, untuk kriteria KKN ini sendiri kalau di Jambi seperti apa Pak Haji Kriteria tuntasannya? oh iya, untuk kita sendiri kan ada 2 kurikulum. Iya ada. Kalau di konsultasi itu kan berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran. Iya betul. Misalkan untuk guru matematik tingkat 10 itu adalah misalkan 75, yang 11 itu ada 80, 11. Tapi di kurikulum merdeka ini sebenarnya bukan berdasarkan KKM lagi ya, tapi ada yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Maksudnya apa itu? Bukan berupa kuantifikasi angka-angka, tetapi bagaimana tujuan pembelajaran itu sudah bisa tercapai belum oleh ini kan nanti namanya itu ada namanya fase ya, bukan kelas lagi kurikulum ya, dan fase E itu untuk kelas 10, fase F itu adalah untuk 11 dan 12. Kalau untuk yang kelas 11-12 KKN-nya seperti apa Pak? Masih yang pakai kurikulum 12? Iya, itu sudah ditetapkan. Kalau produktif itu kelas 11 80, kelas 12 nya itu 80. Itu mungkin itu saja Pak Haji. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Pak Haji. Sehat-sehat, sukses buat Pak Haji dan SMK Negeri 1 Jambi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Saya Asy Purniasi, calon pengawas PAI Pendidikan Agama Islam dari Kabupaten Cirebon. Hari ini alhamdulillah saya bersama Pak Setio. Ya. Mohon izin Pak Setio dan minta waktunya untuk pemantauan standar pembiayaan. Ya. Dan alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan orang hebat seperti Pak Setio ya di SMK Negeri 1 Jamblang. Ada 2 hal yang akan saya tanyakan Pak Setio. Bagaimana gambaran standar pembiayaan di SMK Negeri 1 Jamblang itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Setio Adi Nugroho. Kebetulan di tahun 2021-2022 ini saya ditugaskan sebagai bendahara oleh kepala sekolah ya. Untuk pembiayaan sendiri SMK Jamblang mempunyai bantuan itu sekarang untuk 2022 itu ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, sama BOPD. Ya. Terus ada lagi tambahan satu itu untuk SMK Pusat Keunggulan. Itu juga bantuan langsung dari pemerintah. Untuk BOS sendiri lebih ke pemeliharaan sebenarnya ya. Ada pemeliharaan, ada alat tulis kantor, dan ada juga kegiatan-kegiatan. Kemudian hampir sama juga dengan BOPD. BOPD itu lebih banyak ke peralatan modal untuk jurusan-jurusan seperti itu, dan ada juga untuk beberapa kegiatan juga seperti yang sudah jelas ya, ada MOP, masa orientasi pengenalan siswa, PPDB sama LDKP seperti itu. Kalau untuk PK sendiri ini bantuan kita yang pertama kali SMK Jamblang di tahun 2022 itu ada, itu untuk jurusan POI elektronik lah, seperti itu aja. Nah, untuk yang kedua terkait karena saya adalah calon pengawas pendidikan agama Islam, apakah ada anggaran ya tentang kegiatan-kegiatan untuk ini ya pendidikan agama Islam itu, ada anggaran nggak dalam pembiayaan itu? Oke, saya jawab ya Bu Aja ya. Iya, Kebetulan untuk setiap kegiatan hari besar, kemungkinan hari besar kayak ada Maulid Nabi ataupun Hari Raya Idul Fitri, sebenarnya bisa dianggarkan dari BOS, lebih banyak di BOS karena fleksibel kan kalau BOS. Jadi kalau BOS itu sebenarnya juga hanya bisa mengkoordinasikan lewat anggaran makan minum saja, makan minum saja, karena yang memang bisa di SPJ kan itu makan minum. Ada juga untuk kegiatan-kegiatan agama yang lain, misal kayak pembelajaran ya, untuk pembelajaran sendiri kita memfasilitasinya itu kayak bahan-bahan yang buat praktek, misalkan sholat jenazah itu berarti dari ini ya, ada ya, insya Allah ada. Terus kita kan juga sekarang modernisasi ya Bu. Iya, betul. Modernisasi itu kayak
penyediaan proyektor Iya, ataupun betul. komputer yang bisa menunjang ke pendidikan agama itu, insya Allah kita bisa anggarkan dana dari BOS ataupun dari BOPD. Ada ya. Insya Allah ada. Oke, terima kasih Pak Setio Sama-sama, atas Bu Ada. waktunya dan atas paparannya yang luar biasa ya. Terima kasih, sukses untuk Pak Amin. Setio dan sukses untuk SMK Negeri 1 Amin. Jamblang. Jamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.